kita perlu tahu cara bertasawur yang benar. Kalau tasawur kita keliru, maka hukum kita keliru. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Saya juga agak ini nyebut Syekhul Islam itu agak janggal juga kalau saya, karena secara akidah berbeda. Artinya beliau itu banyak melakukan kontroversi dalam hal akidah. Dalam hal fikih beliau emang luar biasa, diakui. Bahkan ada yang bilang muktamad dalam mazhab Hambali, walaupun 1-2 pendapat beliau syadz, itu biasalah. Seorang ulama itu 1-2 pendapatnya syadz itu biasa. Imam Ghazali aja punya pendapat syadz dalam kitab fikihnya, tapi tidak kemudian mencoreng seluruh kitab-kitabnya, kitab fikihnya tercoreng gara-gara 1-2 pendapat yang syadz. Asal tidak ingkar ma ma'lum minatin bid-darurah ya. Syekh Ibnu Taimiyah itu memang beliau dalam fikih luar biasa hebat. Nah, cuman dalam akidah itu bermasalah, karena masalahnya itu beliau akidahnya menyelisih akidah jumhur, itu yang masalah. Kalau cuman khilaf dalam furu'ul akidah itu nggak masalah. Seperti beliau khilaf dalam furu'ul fikih nggak masalah. Kalau misalnya khilaf beliau itu nanti dalam usul fikih, dalam hal-hal yang sifatnya usul dalam fikih, nah itu baru kita permasalahkan. Tapi karena fikih beliau nggak ada soal, cuman khilaf dalam furu', nggak ada masalah. Lah, akidah beliau itu bermasalahnya dalam hal usul, dan masalahnya luar biasa. Ayo coba bayangkan. Nah, saya kasih satu gambaran bagaimana bermasalahnya akidah beliau ya. Kan kadang orang itu bilang akidah, mana ada akidahnya bermasalah? Orang betul kok tauhid dibagi menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kamu tahu nggak konsekuensi pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Atau pembagian tauhid uluhiyah dan rububiyah? Banyak orang nggak tahu konsekuensinya. Kan kalau kita belajar di pelajaran SD, SMP itu kan baca, kan mesti kalau baca tauhid kan mesti itu kan, ya kan? Tauhid uluhiyah, rububiyah sama asma wa sifat. Itu konsekuensi dari uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat adalah konsekuensinya bisa mengkafirkan orang Islam dan mengislamkan orang kafir. Kok bisa? Karena dalam tauhid rububiyah, tauhid rububiyah itu maksudnya apa? Pertama kan dia Syekh Ibnu Taimiyah membagi tauhid menjadi 3 ya. Yang asma wa sifat kita kesampingkan dulu lah, karena ini agak berbeda. Belum bermasalah juga. Rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah itu artinya tidak menyembah selain Allah. Itu rububiyah. Rob hanya Allah. Menyembah. Terus kalau uluhiyah itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi uluhiyah itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, rububiyah juga menyembah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Dalam keyakinan kita Ahlussunnah, antara uluhiyah dan rububiyah tidak dipilah-pilah, dijadikan satu. Rububiyah itu ya uluhiyah, uluhiyah ya rububiyah. Sehingga kalau ada orang hanya bertauhid rububiyah tidak uluhiyah, ya kafir. Kalau orang tidak bertauhid rububiyah uluhiyah, ya kafir. Kita katakan begitu. Tapi kalau menurut Syekh Ibnu Taimiyah enggak. Ada orang itu cuma bertauhid rububiyah, ada yang cuma bertauhid uluhiyah. Dan ini bisa kalian baca dalam kitab-kitabnya. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Islam yang tawasul tabarruk itu dia kafir karena dia menyembah selain Allah. Memang mereka menuhankan Allah, tapi mereka menyembah selain Allah. Kenapa? Karena mereka nyatanya mintanya tidak kepada Allah, tapi minta kepada makhluk, bahkan minta kepada orang mati, bahkan minta kepada kuburan. Jadi orang yang tabarruk, tawasul dalam tasawurnya Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, jadi kita perlu paham mantik itu karena kita perlu tahu cara bertasawur yang benar. Kalau tasawur kita keliru, maka hukum kita keliru.